Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Agustin Saputra dari kelas SI 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Tata Kelola Sistem Informasi menggunakan COVID 5. Oke, langsung saja masuk ke yang pertama, ada COVID 5. COVID 5 atau Control Objectivitas for Information and Related Technology merupakan generasi terbaru dari panduan ISACA. Dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COVID selama dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan penggunaan dari bidang bisnis, komunitas, IT, risiko, asuransi, dan keamanan. COVID-5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses. COVID-5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset informasi perusahaan dan teknologi IT. Secara sederhana, membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari IT dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat resiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 menggunakan praktik tata kelola dan manajemen untuk menjelaskan tindakan praktik yang baik untuk efek tata kelola dan manajemen lebih perusahaan IT. COVID-5 tidak dimaksudkan untuk menggantikan salah satu kerangka kerja dan manajemen serta mengintegrasikan praktik pengelolaan terbaik pada perusahaan. COVID-5 memiliki kriteria informasi asli, yaitu yang pertama ada efisiensi, efektivitas, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan kehandalan. Selanjutnya ada beberapa contoh prinsip COVID-5. Yang pertama ada meeting stakeholder needs. Terdapat usaha dari perusahaan untuk menciptakan nilai bagi para stakeholder dengan menjaga keseimbangan antara realisasi manfaat, optimalisasi risiko, dan penggunaan sumber daya. Yang kedua ada comparing the enterprise end-to-end. Bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang digunakan COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Prinsip kedua ini dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses, baik layanan TI internal maupun eksternal. Yang ketiga ada applying a single integrated framework. Terdapat banyak standar yang diberikan dengan IT. Masing-masing memberikan panduan pada subset dari kegiatan IT. COVID-5 sejalan dengan standar lain yang relevan dan kerangka pada tingkat tinggi. Dengan demikian, COVID-5 dapat menjadi kerangka menyeluruh untuk tata kelola dan manajemen perusahaan. Selanjutnya ada enabling a holistic approach. Tata kelola dan manajemen perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Yang terakhir ada separating performance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas di antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup sebagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda dan melayani untuk tujuan berbeda pula. Selanjutnya ada domain COVID-5. COVID-5 framework dirancang dengan 5 domain yang masing-masing mencakup penjelasan rinci dan termasuk panduan secara luas dan bertujuan sebagai tata kelola dan manajemen TI perusahaan. 5 domain diantaranya yaitu yang pertama ada EDM, Evaluate, Direct and Monitor. Yang kedua APO, Plan and Organize,
Yang ketiga ada BAI, Build, Acquire and Implement. Yang keempat ada DSS, Deliver, Service and Support. Yang terakhir MEA, yaitu Monitor, Evaluate, dan Assess. Oke, selanjutnya pengukuran tingkat kematangan maturity level. Salah satu alat pengukur dari kinerja suatu sistem informasi, suatu sistem teknologi informasi adalah model kematangan atau maturity level. Model kematangan digunakan untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi menggunakan framework COBIT dengan informasi menggunakan metode penelitian atau scoring. Tujuannya adalah organisasi dapat mengetahui kematangan teknologi informasi. Saat ini, organisasi dapat terus-menerus berkesinambungan berusaha meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi, agar aspek governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada Apache JMeter. Apache JMeter adalah sebuah perangkat lunak research, aplikasi Java murni yang dirancang untuk memuat perilaku, fungsional tes, dan mengukur kinerja kinerja. Dapat Apache JMeter pada awalnya dirancang untuk menguji aplikasi web, tetapi sekarang sudah diperluas untuk menguji fungsional lainnya. Secara umum, Apache JMeter adalah sebuah tools yang memiliki fungsi sebagai berikut. Di antaranya ada yang pertama, sebuah tool atau alat yang digunakan untuk melakukan performance test pada sebuah software. Yang kedua ada Apache JMeter dapat memberikan request dalam jumlah yang sangat banyak secara bersamaan dalam satu waktu pada server. Yang ketiga ada Apache JMeter dapat memberikan analisa dan laporan dari hasil pengujian. Selanjutnya, requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan Apache JMeter yaitu ada JRE atau Java Runtime Environment, lebih kurang 1,6. Selanjutnya ada operating system Unix atau Solaris, Linux, etc. Windows 98, NT, XP, etc. Selanjutnya, Vulnerability Scanner. Vulnerability Scanner adalah sebuah program komputer yang didesain untuk mencari dan mematahkan sistem untuk kelemahan pada aplikasi, komputer atau jaringan, meningkatkan penggunaan internet, membuat semakin banyaknya website yang bermunculan. Namun, sangat disayangkan kejahatan internet terus meningkat seiring bermunculannya ragam artikel yang membahas masalah hacking. Tools yang digunakan untuk menganalisa kelemahan-kelemahan dari hasil pengujian. Selanjutnya ada tahap penelitian. Di sini ada contoh gambar. Tahapan penelitian yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut. Contoh gambarnya bisa langsung dilihat, ada identitas, lalu pengumpulan, lalu analisis, pengumpulan bukti, hasil dan pembahasan, identifikasi masalah, si domain COBIT, lalu ke hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada domain dan proses COBIT 5 berdasarkan IT related goals. Selanjutnya melakukan pemilihan terhadap 5 domain dan 37 proses COBIT 5 berdasarkan matriks berikut. Bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya ada proses COBIT 5. Contoh gambarnya ada, saya masukkan gambar di sini. Yang pertama ada EPO 10, mengelola penyedia. 2 ada EPO 12, pengelola risiko, pengelola keamanan. EPO 13, BAI mengelola program dan proyek. BAI 06 mengelola perubahan. DSS 01 mengelola operasi.
DSS 02 mengelola permintaan layanan dan InSkin. DSS 03 mengelola masalah, mengelola kelangsungan. DSS 04 mengelola layanan keamanan. DSS 05 mengelola kendali proses bisnis. DSS 06 EDM 03 memastikan optimasi risiko. MEA 01 memantau atau melakukan evaluasi dan melalui kinerja dan kesesuaian. Yang MEA 02 memantau, melakukan evaluasi dan menilai sistem dari kendali internal. Yang terakhir ada MEA 03 memantau, melakukan evaluasi dan menilai kepatuhan dengan kepotong gambarnya. Oke, selanjutnya ada analisis kesenjangan. Di sini ada proses-prosesnya, tingkat kematangannya juga bisa dilihat dari gambar berikut. Ini contoh statistik dan proses dan tingkat kematangan ya. Oke, mungkin selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan materi di atas, dari hasil kajian di atas, PT Indicom Tambak Udang masih kesulitan dalam mengaplikasikan sebuah aplikasi untuk menghitung pengumpulan data yang menunjukkan masih kurangnya pemahaman. Dengan menggunakan prinsip dasar COVID 5 sangat bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan, sistem tata kelola TI yang digunakan COVID 5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Prinsip kedua ini dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses, baik layanan TI internal maupun eksternal. Jadi dapat lebih memudahkan untuk menggunakan aplikasinya gitu kan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.